Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya menggelar sidak ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Hasilnya tidak ditemukan sejumlah merek beras yang menyalahi standar mutu yang telah ditetapkan. Tim Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya memantau langsung kualitas dan perkembangan harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Sidak dilakukan setelah temuan sejumlah merek beras premium yang diduga tidak sesuai standar mutu dan takaran yang ditetapkan. Untuk memastikan lebih lanjut kualitas beras yang ada di pasar ini, tim Satgas Pangan Polda Metro Jaya membawa sampel untuk dilakukan uji lab memastikan tingkat kualitas beras. Tujuannya untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai beras oplosan yang tengah ramai disorot masyarakat. Sementara itu, Satgas Pangan Polri menaikkan status perkara beras oplosan ke tahap penyidikan. Selain itu, polisi juga menetapkan 3 produsen dari 5 merek beras terbukti melanggar hukum. Satgas Pangan Polri telah melakukan penyelidikan terhadap 212 merek beras yang diproduksi oleh 52 perusahaan beras premium dan 15 perusahaan beras medium. Dari proses tersebut, Polri mengklaim menemukan 5 merek beras premium, yaitu Sania, Sentra Ramos Biru, Sentra Ramos Merah, Sentra Pulen, dan Jelita tidak sesuai mutu di kemasan. Kelima merek tersebut diproduksi oleh 3 produsen, yaitu PTFS, PIM, dan SY. Nama-nama ini berpotensi bertambah karena proses penelitian di laboratorium masih dilakukan. Berdasarkan temuan tersebut, polisi menaikkan status perkara ke status penyidikan. Polisi juga telah memeriksa dan menggeledah kantor gudang ketiga produsen tersebut. Penyidik mendapatkan fakta bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yaitu melakukan produksi beras premium dengan merek yang tidak sesuai standar mutu yang tertera pada label kemasan yang terpampang di kemasan tersebut, menggunakan mesin produksi baik modern maupun tradisional. Dalam proses penyidikan, berbagai langkah telah dilakukan termasuk pengambilan sampel dan penyitaan barang bukti beras sebanyak 201 ton beras berbagai merek. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Yudi Richard, iNews melaporkan. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium yang sudah beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktik curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima, produksi perusahaan Belitang Panen Raya. Kemudian beras merek Ayana, produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko, produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer, produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya, produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik, produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi, produksi PT Jaya Utama Santika.
Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, harus segera ditanggulangi ya, karena Presiden Prabowo juga kembali bicara soal banyaknya pengusaha nakal, dan para pengusaha ini tidak hanya mengoplos beras tapi juga ternyata mengoplos minyak. Saya sebetulnya mau baik-baik aja, udahlah. Saya sudah kasih warning berkali-kali saudara-saudara, bersihkan diri, atur yang baik, ya kan. Kalau mau bisnis yang bener aja lah, bayar pajak, ya kan. Bayar pajak, cari untung yang benar, jangan palsu-palsu. Botol minyak goreng dikurangi 20%. Itu namanya nyuri dari rakyat itu. Yang tadi itu 100 triliun tiap tahun. Jadi ya mereka paksakan kita. Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Sementara itu, Gubernur Jakarta menegaskan tidak akan melindungi pihak yang terlibat kasus beras oplosan. Sebelumnya Bareskrim menyatakan salah satu pengusaha yang melakukan kecurangan adalah BUMD Pemerintah Provinsi Jakarta, PT Food Station Cipinang Jaya. Satgas Pangan Bareskrim Polri mengungkapkan 3 produsen dan 5 merek beras premium yang diduga menjual beras oplosan atau tidak sesuai standar mutu. Salah satunya adalah BUMD Pemprov DKI Jakarta, PT Food Station Cipinang Jaya, Jakarta Timur. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya mendukung proses hukum yang saat ini berjalan. Bahkan ia tidak akan memberikan perlindungan hukum jika ada pihaknya yang terlibat. Jadi apapun yang menjadi keputusan Bareskrim, pemerintah Jakarta dalam hal ini memberikan dukungan support sepenuhnya, dan memang kalau ada kesalahan, kesengajaan siapapun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melakukan itu. Pramono juga meminta agar keterbukaan dan transparansi dalam kasus ini dinilai sangat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap distribusi pangan di Jakarta. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi membenarkan kabar soal diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan sempat naik ke rooftop gedung Kemlu malam sebelum dirinya ditemukan tewas. Apa yang dilakukannya? Sindo Prime akan hadirkan untuk Anda informasinya.